Avanza Matic. Ini 2015. 2015 Matic. Matic 1500 cc. 1300. Kata customer dia dibawa jalan di tol. Nah, tiba-tiba nggak mau jalan. Transmisinya bunyi kasar. Kalau copotan aja kayak gini 17 lebih, Pak. Satu gelondong kayak gini. Kalau di Nissan kan agak miring, Pak. Iya. Nggak nyampe 10 kan ya, Pak. Selin, bisa diberikan tips buat Sobat Tokopedia, pemilik mobil Matic nih. Milik mobil Matic apa yang harus ditekankan agar tidak terjadi hal seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tokopedia dimanapun berada. Tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, saatnya makan siang bagi Sobat Tokopedia yang menyaksikan ini. Sudah malam mungkin ya, jadi makan malam lah ya. Atau yang sedang istirahat, silahkan melanjutkan istirahatnya sambil menonton video-video terbaru dari Tokopedia. Kali ini kita berada di bengkel GK Auto yang akan berbagi pengalaman, berbagi informasi buat kita semua yang ada dimanapun, mulai dari Sabang sampai Merauke dan negeri-negeri tetangga dari Indonesia tercinta. Sobat Tokopedia, ada yang menarik. Di depan kita ada mobil Toyota ya, Toyota Avanza Matic. Nah, kata Mas Elin, ini ada trouble nih yang bisa kita bagi untuk kita semua yang mungkin memiliki Toyota Avanza juga, dan yang akan ingin membeli Toyota Avanza, agar bisa mengetahui apa aja sih yang harus kita pahami tentang mobil Matic-nya. Karena di sini kita bisa belajar apa kasus yang sedang dikerjakan oleh Mas Elin. Baik, Assalamualaikum Mas Elin. Waalaikumsalam Pak Taufik dan Sobat Tokopedia. Iya. Ya. Apa kabar Mas Elin? Alhamdulillah baik, Pak. Pak, lo akan Pak? Mau beli yang mana, Pak? Oh iya ya, kan lagi jualan ya? Iya. 100.000? 100.000? 50.000? 25.000? 5.000? Nah, Tokopedia, ini kayak Pak Cemplon ya, Pak ya? Mas Elin sekarang mainannya banyak ya Sobat Tokopedia. Di belakang ada Toyota, Kijang ya, Kijang. Kapsul. Nah, di sebelahnya ada yang lebih muda nih. Ada Avanza Mas ya? Iya. Avanza ini 2000. adiknya Kijang, Pak. Adiknya Kijang nih. Tahun berapa nih Mas? Ini 2015. 2015 Matic. Matic 1500 cc. 1.300. Oh, ini 1300 ada Iya. ya? Matic ya? Iya. Sama 1500 berarti ya? 1.500 juga ada. Oke, baik. Nah, Mas Elin, Ya. ini kau udah bongkar-bongkarin semua nih. Iya, Pak. Ya, darah merahnya ini berarti AT nih ya berarti ya? Iya, Matic nih, Pak. Oli Matic. Matic. Ya, ciri khasnya oli Matic, Ciri olinya warnanya merah. Merah. Baik. Nih, apa kendala yang sedang dihadapi oleh customer Mas sehingga datang ke sini Mas harus bongkar Matic-nya? Ini kasusnya lumpuh, Pak. Lumpuh berarti nggak bisa jalan? Nggak bisa jalan. Itu kiasannya gitu. Lumpuh. Nggak bisa jalan. Oke. Nah, dan karena penyakit biasa, Pak, kalau Matic kan biasanya trouble-nya nggak bisa jalan, nyentak, jeduk, gitu kan. Kadang telat, delay, gitu kan. Harus panas dulu baru jalan, gitu kan. Kalau yang satu ini? Kalau ini awalnya itu kata customer dia dibawa jalan di tol. Nah, tiba-tiba nggak mau jalan. Waduh. Tapi dia nggak merasa ada bunyi kasar apa enggak, dia nggak tahu mana tadi informasi. Soalnya pas posisi mobil di sini itu dihidupin mesinnya transmisinya bunyi kasar seperti oli kurang. Seperti oli kurang ya, transmisinya. Kurang. Jadi yang dipompa itu tercampur udara. Kayak pompa power steering. Kalau olinya kurang atau dia kemasukan udara kan bunyi. Iya. Kayak gitu, hampir sama kayak gitu. Wah, ini kejadiannya di jalan tol? Di jalan tol, Pak. Terus ke sini? Diderek. Ini sudah hari keberapa, Mas? Ini hari ketiga. Hari ketiga? Ya, hari ketiga. Nah, sudah ditemukankah permasalahan dari kendaraan ini kenapa tidak mau jalan di jalan tol? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Yang pertama kan kita sebelumnya katanya di estimasi dari bengkel sebelumnya itu di scan itu datanya konverter, Pak. Konverter yang kena. Itu yang ini, Pak. Yang bulat kayak donat ini, Pak. Benar. Nah, itu konverter namanya. Saya bongkar aja ya, Pak ya. Nggak tahu. Donatnya Matic nih, Pak. Nah, ada olinya juga. Ini pengganti kopling, Pak. Dulu kayaknya Mas Hadi udah pernah bongkar ya, Pak? Sudah dibongkar, dibelah sama siapa? Dibelah kan. Korbanin demi konten nih ya. Konten dibelah sama Mas Ardi gitu ya. Itu kalau nggak dibelah kayak gitu kita juga nggak tahu, Pak. Nggak tahu isinya apa ya. Iya, nggak tahu isinya ada apa turbinnya. ya kan? Dulu tahu isinya kan dulu pas waktu di training aja. Di trainer dulu kan di training ada yang belahan.
Nah, dari DTC-nya munculnya konverter. Ya. Selanjutnya, padahal kalau sepengalaman saya untuk konverter itu sebenarnya ada kasus yang rusak karena konverter. Cuman jarang, Pak. Jarang. Kebanyakan dia nge-DTC itu antara dari solenoid atau tekanan oli yang kurang. Jadi oli yang masuk ke dalam konverter sini kurang gitu kan. Gitu. Kurang karena oli berkurang? Atau karena oli kurang bisa, karena pompa oli lemah bisa, atau karena ada yang bocor. Jadi tekanannya bocor dan kurang jadinya. Untuk baik. Kalau yang ngatur kan ada solenoid juga nih, Pak. Solenoid ini yang ngatur. Untuk pergerakannya nanti ada kampas-kampasnya juga. Baik. Nah, setelah Mas mulai menganalisa nih ya, lama kelamaan Insya Allah akan menemukan fix dari permasalahannya itu apa? Pertama kali kita bongkar itu untuk pengecekan body valve, Pak. Body valve dulu ya. Jadi sebelum ini turun, kita turunin ini body dulu, valve Pak, dulu ya. buat pengecekan. Nah, ternyata kan kalau kita turunkan kita bongkar oil pan, Pak. Oke, baik. Nah, bongkar oil pan. Nah, ditemukan ini gram-gramannya ada banyak, Pak. Di sini ada nih, ini kan gram-gram gitu. Ini kayak bukan ini kan gram-graman juga nih, Pak. Ini menandakan ada keausan di metiknya. Di metiknya. Nah, pas gitu. Terus yang kedua kita cek bau olinya, Pak. Bau olinya itu kan gosong. Ada bau gosong ini, Pak. Kalau ada bau gosong itu tandanya ada kampas metik yang slip. Nah, kalau slip kan bukan gosong. Pas kita bongkar, nah kan kita mau nggak mau kan kita harus turun metik, Pak. Kita turunin, kita bencah, kita bongkar, nah ditemukan nih kampas-kampasnya seperti ini, Pak, gosong. Bukan? Dia. Ya, ini kayak lupa ngangkat ini, Pak. Lupa ngangkat atau lupa balik ini, Pak. Main goreng ikan. Nih, ini kan semua. Ini kampasnya yang kecil yang untuk high class-nya. Habis ya? Habis. Ini tempatnya di dalam sini, Pak. Nah, ini karena ini sudah kita bersihin, Pak. Dulu sebelumnya ini gosong, Pak. Sama gosong semua, hitam warnanya. Nah, ini masuk ke dalam sini. Nah, kenapa kok bisa selip? Nah, ini ada juga ini juga selip juga habis. Pokoknya yang aman cuma 2, Pak. Nih, ini yang buat mundur, buat gigi rendah. Ini yang aman. Ini kan nggak beda, Pak, warnanya. Beda. Itu bening. Ini kan bening kan? Ini gosong. Nah, sama nih saya. Ini bening. Nih bening kan kampasnya? Betul. Nah, ini gosong. Nah, yang selamat cuma ini 2, Pak. Yang 2-nya gosong semua. Nah, kenapa bisa sampai Mas selip sampai gosong seperti itu? Nah, setelah kita analisa, kita menemukan, nah mana ya? Kalau ini namanya pompa oli, Pak. Pompa oli. Ya, pompa oli ya. Nah, ini kan kotor banget nih, Pak. Ini pentingnya kalau ganti oli, Pak. Buat ngikis kotoran-kotoran kayak gini nih, Pak. Itu penyebab yang disebabkan oleh ya ini pasti kalau oli kotor kan kayak gini, Pak. Sisa-sisa keausan kan nempel-nempel kayak gini, tadi ya, Pak. Ya. Tidak bisa tersaring oleh filter. Nggak tersaring, soalnya kan halus banget. Halus banget ya. Iya. Baik. Nah, ini penyebabnya adalah ini dia, Pak. Tada. Itu apa namanya itu? Bahasa kerennya ini drum ini, Pak, namanya, Pak. Drum. Ini dramatic atau kalau di Nissan namanya forward plat. Iya. Mungkin Bapak pernah dengar istilah itu. Kemarin terakhir ada dibahas sama Sadi. Iya. Nah, ini kan fungsinya kan buat memisah antara gigi maju sama mundur. Namanya plat juga fungsinya untuk memutus dan menghubungkan. Nah, ini kita cek, Pak, ternyata di sini rumah drumnya ini aus. Ini bisa Bapak pegang, ratain. Ini kan ada kayak garis-garis tuh, Pak. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan, coba lihat ya. Tuh. Nah, itu garis-garis itu. Lihat itu. Wah, kemakan ya? Nah, ini kan garis-garis ini kan. Ini kan bekas teflon ini, Pak. Bekas teflon dari sini, Pak. Nih, ini teflonnya ini nih. Ini pompa oli. Nah, tekanan oli bersumber dari sini nih, Pak. Iya, betul. Pompa dari sini. Nah, dia kan pompa ke sana nih, Pak. Kan ada lubang-lubangnya. Nah, ini kan nyalurin. Nah, ada lubang-lubangnya juga tuh. Nah, ini kalau ini bocor, tekanannya berkurang. Ini coba Bapak pegang nih. Nah, saya pegang ya. Sobat Pedia, saya wakili. Maaf kiri. Wah, benar.
ya kan Pak? Iya, ada Kayak ada kantongnya. gelombang-gelombang Iya, berkantong benar, itu ya Pak berkantong. ya. Nah, Jalurnya ada 2 tadi, Iya. sesuai dengan jumlah teflon tadi ya? iya. Nah, terus karena ini berlubang, jadi otomatis dia akan jadi longgar. Benar. Kalau longgar, efeknya bocor. Jadi kurang tekanan. Kurang tekanan. Kurang tekanan. Nah, kurang tekanan, dari kurang tekanan itu, makanya kan nih sekalian dijelasin prinsip kerja matic ya Pak ya. Iya, iya, iya. Nah, kan namanya ada piston Pak, kalau bahasa kerennya di matic Pak. Piston, ada piston ini ya. Jadi tekanan di sini, ini kan lokasinya di sini Pak. Nih contoh aja di sini ya. Nih, dia kan kena tekanan oli. Dia kan mompa-mompa begini Pak. Nah, mompa ini dia akan menekan kampas. Supaya dia rapet. Betul. Kalau nggak rapet dia kan muter Pak. Kalau dia rapet jadi dia ngikut muter kayak gitu kan. Dia rapet biar ngunci. Nah, karena tekanannya kurang, jadi untuk nekan kampasnya ini dia kurang juga. Akhirnya Efeknya kayak setengah kopling Pak. setengah kopling. Nah, kayak Muter-muter kalau bahasa ininya setengah kopling ya Pak kalau bahasa. Jadi efeknya jadi selip yang terus berkelanjutan, efeknya jadi aus jadi gosong. Karena selipnya terlalu panas kan, selip kan Pak, namanya gesekan lama-lama kan jadi panas, jadi gosong. Nah, itu kan berarti disebabkan salah satunya adalah ini ya? Ya, yang ini Pak, drumnya ini Pak. Drum. Nah, apakah tidak ada Mas indikator di dashboard yang menyebutkan ada tekanan kurang di oli matic? Kalau di mesin kan ada. Kalau di indikator ada kalau di Avanza itu ada indikator AT Pak. Ada. Oke. AT. Nanti AT-nya nyala gitu kalau ada trouble di matic-nya. Kalau kemarin Ada juga nyala juga. Nah, pas di scan kan pas scan pertama itu DTC-nya cuma ini Pak. Nah, Konverter. iya. Ternyata pas kita bongkar teman-temannya ngikut. Jadi kan ini berefek dari satu merembet ke yang lain. Makanya yang sering ini kan ini ausnya ini kan kenapa kok bisa aus? Ya. Kan ada beberapa faktor Pak. Yang pertama itu kan karena umur yang jelas ya kan. Ini udah berapa kilometer tuh? Ini 200.000 lebih. 200.000 lebih. Nah, Sudah berapa kali turun metikin? ini yang kedua. Ini yang kedua. Informasinya Dari ya. ini ya. Dari customernya ini yang kedua. Nah, yang kedua itu karena oli Pak. Oli. Kalau oli kalau matic itu sangat sensitif ya dengan oli ya. Nah, yang kedua tadi adalah oli Mas. Nah, oli. Yang pertama tadi adalah usia. Yang pertama usia, yang kedua karena oli. Oke. Nah, oli jika semisal olinya itu kurang, itu kan ini namanya di sini ada oli juga Pak. Ini karena nggak ada oli bisa mengakibatkan aus. Itu juga bisa. Nah, kenapa kok bisa kurang padahal nggak ada kebocoran? Iya, gimana ceritanya kan maksudnya? Pasti ada yang tanya begitu. Baru mau udah ditanya duluan. Wah, berarti feeling kita kuat Pak. Nah, kenapa? Nah, kadang pengisian oli yang tidak benar juga bisa. Jumlah oli yang kita masukin. Terus ada beberapa kasus juga yang menggunakan alat flashing. Alat flashing itu sebenarnya alat flashing itu emang memudahkan kita Pak. Baik. Cuman ada plus minusnya juga. Di situ kan kalau di alat flashing matic kan ada indikator oli bekas sama oli baru, ya kan. Kadang kita ada indikatornya juga buat kita masukin oli baru sama ngeluarin oli bekas. Itu kalau semisal nggak imbang, kan harusnya semisal dia turunnya 2 liter, naiknya harus 2 liter. Masuknya 2 liter, dia keluarnya harus 2 liter, harus seimbang. Itu harus diawasi? Harus diawasi. Itu nggak boleh ditinggal. Kadang ada yang ditinggal sehingga oli yang dimasukkan kurang, oli yang dikeluarkan berlebih. Akhirnya kosong. Nah, efeknya kurang. Kalau kosong nggak mungkin Pak. Iya, kurang. Efeknya kurang gitu kan. Kalau kosong pasti bunyi gitu kan. Soalnya kemarin pas kita tap olinya cuma segini. Ini kalau ditakar ya 2 literan Pak. Harusnya 4. Harusnya kan 4 liter. Kurang ya? Kurang. Kemana perginya? Nggak tahu Pak. Padahal nggak bocor. Padahal nggak bocor ya. Jadi kurang isinya ya? Kurang bisa isi ya? Bisa jadi. Kayak gitu. Baik. Nah, berarti bekas
yang ada di drum ini diakibatkan salah satunya bisa jadi karena kurang oli tadi. Kurang oli bisa. Soalnya kalau oli matic, apalagi CVT ya Pak ya, yang tipe CVT dia sensitif banget. Semisal olinya harusnya pakai CVT, terus dikasih oli matic gitu kan, oli matic biasa yang ATF yang merah kayak gini, kadang malah merusak komponen. Soalnya dari kekentalan juga beda, terus dari mungkin formulanya juga beda juga kan. Nah gitu. Baik. Nah, sekarang udah temukan nih permasalahannya. Ya. Solusinya apa, Mas? Solusinya, nah, satu lagi nih Pak. Nah, oke. Ini kalau udah aus, nih, Mas, itu kan bisa dibubut, nggak perlu diganti. Biar rata. Biar rata, biar diratain. Nah, kalau mau meratakan kayak gini, kalau ini udah aus, nanti kan tetap aja Pak, ininya. Ini kan kecuali kalau ini tefelnya dibikin agak tebel ya. Dibesarin gitu kan. Biar cuman ya tetap aja nambah ini juga Pak. Soalnya kan ada semuanya harus ini ya. Betul. Kalau di itu sebenarnya bukan solusi. Ini contohnya aja kalau semisal dia rapat ini beda Pak. Ininya itu agak kayak longgar ya. Presisi. Kalau ini longgar banget Pak. Kalau di ini makin dol lagi ya. Iya. Kayak gitu. Nah, jadi solusinya apa dong Mas kalau udah seperti ini? Ganti Pak. Ganti baru? Ganti ininya aja bisa. Bisa cari copotan, pretelan ininya aja. Kalau ganti baru kan agak lumayan ya kan. Paling alternatifnya cari copotan, yang ininya masih rata. Harga paling sekitar, kalau pretelan daleman semua itu sekitar 6 jutaan Pak. Semua itu? Semua kayak gini nih semua. Kalau ada juga kayak yang jual pretelan kayak gini ya paling ya nggak nyampe 1 juta, mungkin 1 jutaan juga Pak. Kalau beli baru ada nggak di dealer yang hanya drum ini nggak dijual? Kalau beli baru ada di dealer. Drumnya saja? Drumnya saja, tapi mungkin harganya lebih dari 2 juta mungkin ya. Biasanya lebih mahal. Baik. Soalnya kalau copotan aja kayak gini tuh 17 lebih Pak. Satu gelondong ya? Satu gelondong kayak gini nih. Kalau di Nissan kan agak miring Pak. Iya. Nggak nyampe 10 kan ya Pak ya. Kemarin juga kaget Pak pas cari. Biasanya kalau kita estimasi Nissan, kalau biasanya kan kita estimasi itu sekitar 4 sampai 6 juta. Ya. Kalau lebih dari 6 juta paling kita kasih opsi cari copotan. Iya kan. Nah, kalau di sini kemarin mau cari opsi kayak gitu buat customernya, buat pertimbangan customer, ternyata harganya lebih mahal. Harganya lebih mahal. Itu yang harga sampai ya 6 sampai 8 lah, 6 sampai 8 juta itu aja cuma dalemannya aja Pak yang jual. Bukan full ya gelondongnya? Full kayak gini, bukan full. Tanpa casing. Tanpa casing. 6 sampai 8 juta. Baik, Sobat Epidia, silakan komentar di bawah. Ya, pencinta brand masing-masing ya. Padahal saya kira ini kalau karena unitnya banyak, dia jauh lebih murah gitu kan. Soalnya kalau dari spare part aja kadang ada yang lebih murah tuh Pak, daripada kalau kita bandingin sama Nissan ya. Itu aja saya kira lebih murah gitu, ternyata lebih mahal. Ya agak kaget juga kemarin, agak bingung juga jelasin ke customernya kan. Baik. Nah, sudah dicari? Sudah barangnya? Pak. Udah. Alternatifnya kemarin akhirnya ganti daleman. Oh, ganti daleman. Jadi daleman. Beli yang 6 juta tadi? Ya, nah hampir ya paling sekitar 6 ke atas lah, 6 sampai 8 lah. 6,5 ke atas. Itu 6,5 itu sudah include sama ini ya? Sama apa namanya? Sama kampasnya? Kampas. Udah semua? Sudah. Nah, kemarin kalau kita estimasi ganti gelondongan ini lebih dari 11 Pak. Kita misal kayak gini 1 set, terus ininya 1 set, terus belum sealnya ya kan, belum sealnya, terus ini semuanya 1 set kayak gini, itu lebih dari 11 Pak. Itu pun bukan original loh Pak, merek aftermarket. Lebih baik beli isinya semua ya? Iya. Jadi tinggal pasang ya? Iya. Ya tinggal pasang ke sini. Tapi itu nggak akan ada yang diganti. Oh ini nggak baik, nggak bagus gitu nggak? Nah nanti kan dicek juga. Cek lagi ya? Cek lagi. Nggak langsung pasang ya? Nggak asal langsung pasang, dicek lagi. Mana yang lebih bagus gitu kan. Tapi kebanyakan masih bagus. Soalnya itu kan ya copotan X Singapura Pak, bukan copotan X Laka ya. Kalau X Laka kan lokal, mobil udah pernah jalan jauh. Kalau ini kan copotan X Singapura, jadi kemungkinan ya kilometernya lebih dari 5 tahun lah mungkin lah. Betul. Kadang di sana kan 3 tahun juga udah off kan ya Pak. Iya, baik. Limbahnya kita yang terima.
tapi bermanfaat. Tapi bermanfaat. Nah, Mas Selin, Ya. bisa diberikan tips buat sobat Apipedia, pemilik mobil Matic nih. Milik mobil Matic Apa ya. yang harus ditekankan agar tidak terjadi hal seperti ini? Yang pertama itu untuk penggantian oli Pak, yang paling Oke. simpel ya Pak ya. Iya. Penggantian oli ya kalau bisa itu yang rutin sekitar ya minimal 40.000 lah, 40.000 kilometer. harus ganti oli ya kan. Hmm. Nah, terus selalu cek kondisi Matic-nya Pak, semisal ada delay Ya. atau semisal kayak tenaganya kurang atau slip, harusnya bisa jalan tapi kayak ada slip kayak nahan, itu segera dicek ke bengkel supaya masalahnya nggak merembet ke yang lain. Jadi untuk biayanya nggak over Pak, nggak over budget ya kan. Sebentar, sedikit saya potong nih. Ya. Sebenarnya kalau kita itu hanya masalah sedikit dalam sebuah permasalahan Matic, itu bisa diselesaikan berapa rupiah? Tergantung Pak. Nah, tergantung. ini yang masalah paling kecil aja, yang bisa diselesaikan langsung. Yang paling kecil itu masalah untuk kebocoran. Oke. Ya kebocoran ya Pak, yang sering ya. Kalau kebocoran kan efeknya nanti olinya jadi berkurang. Oke. Kalau oli berkurang nanti berefek ke komponen Matic, betul. Ya paling untuk ganti seal-sealnya aja dulu kan, paling perawatannya kan kalau ada yang bocor ganti sealnya. Oke. Atau yang sering rembes itu seal as roda. Seal as roda ya, benar. Seal as roda itu kan nggak sampai 1 jutaan kan Pak. Oke. Ya. Jadi Sampai. sebenarnya dimulai dari seal as roda saja, itu bagian dari perawatan Matic ya. Perawatan Matic. Tuh, iya. sobat Apedia, jangan biarkan Matic Ya. Anda bukan Matic gitu ya. Iya. Seal as rodanya yang bocor. Iya. Seal as roda. Tapi kan kalau itu bocor kan oli Matic-nya yang bocor. Iya, betul. Nanti olinya berkurang. Baik, selanjutnya 2. Yang ketiga ada lagi? Yang Tips. ketiga paling ya itu Pak, tipnya harus lebih peka lah sama Harus peka. sama kendaraannya. Nanti kalau misal ada yang aneh ya segera kecek ke ini Pak. Kadang kan di bengkel juga nggak tahu Pak. Kadang banyak konsul yang minta tanya ini masalahnya kayak gini. Tapi kan kalau kita nggak lihat unitnya juga bingung Pak. Betul. Makanya dicekin ke bengkel yang terdekat dulu. Ini masalahnya itu normal apa enggak, biar nanti jelasin. Kalau ada yang nggak normal gitu kan nanti kan diinfoin sama bengkelnya. Kasus mobil ini menurut Mas, ini sudah ada apa namanya? Ada tanda-tanda nggak sebelum kejadian di tol? Menurutmu? Kalau informasi dari customernya itu nggak ada tanda-tanda Pak. Masa? Ya, katanya tiba-tiba mobil itu nggak bisa jalan. Kapan Kayak terakhir pertama ganti itu oli? kayak nahan. Oh, nahan. habis Nggak mau itu- ganti gigi berarti? Ya, terus habis itu nggak mau jalan, berhenti aja, digas itu nggak respon. Padahal posisi D, Pas posisi kayak dia. posisi netral lah gitu. Iya. Harusnya dia di jalan itu kayak posisi netral, dia nggak jalan, emang ngegerung aja mesinnya. Baik. Tips sedikit dong, biar tidak lagi, Pak? terjadinya maksudnya kebakar yang seperti ini, apa yang harus tindakan kita dalam berkendaranya? Nah, semisal ada kejadian seperti nahan, Iya. kalau gitu. Yang pertama kan tadi saya cek ini Pak, suruh cek ke bengkel. Iya. Gitu. Kalau semisal jauh dari bengkel ya kita kalau bisa kita lihat kondisinya, apakah jalannya itu normal apa enggak. Maksudnya nahannya itu cuma delay atau sama sekali berat kalau Pak. Sama sekali berat, jangan dipaksa Pak. Jangan dipaksa. Kalau semisal udah berat sama ibaratnya kayak udah nggak mampu buat jalan gitu kan, mendingan diderek aja Pak, lebih amannya. Biar tidak merusak komponen lain. Iya, biar nggak. Semisal contoh ada aus, nah terus ausnya itu nanti kayak pecahan ausnya itu nempel ke gear-gear yang lain kan bisa jadi ini Pak, merusak gear yang lain juga kalau ada aus. Jadi ini kalau seandainya beliau kemarin lebih paham, kira-kira kejadian nggak kerusakan yang lebih banyak seperti ini? Atau memang tindakan beliau itu sudah tepat? Kalau karena itu mungkin di jalan tol ya Pak ya, di jalan tol kan untuk suara kayak gitu kan Oh iya ya, kurang peka ya Pak ya, kadang. Tapi bisa dilihat nggak Mas dari RPM? Bisa Bisa ya? bisa. Biasanya kalau nahan kan berasa Pak. Iya, Harusnya biasanya ini mobil harusnya tarikannya enak kok, kayak nahan apa gimana, harusnya kan berasa. Itu harusnya sudah mulai dicek gitu. Jadi ceritanya pada saat nahan itu sebenarnya dia itu tidak pindah gigi ya? Kayak gitu. Jadi ya harusnya itu pindah gigi, itu nggak pindah gigi, nahan. Iya, nahan ya. Bahasanya nahan bahasanya. Baik. Nah, karena mungkin ini juga termasuk mobil PT Pak.
yang make juga nggak cuma satu orang. Betul. Makanya tidak terpantau. Iya. Efeknya jadi seperti ini. Baik, Sobat Topedia, sudah 25 menit konten ini dibuat dan harusnya kita sudah dapat menyimpulkan apa yang harus kita perhatikan dengan kendaraan kita. Ya. Matic ya. Ya, apalagi Matic. Mau apapun mereknya, karena yang di belakang Mas Elin adalah mereknya Toyota dengan mobil Panza, pasti ada juga Matic yang lain. Nah, mudah-mudahan dengan konten ini semakin cinta dengan kendaraan Anda gitu ya, biar tidak terjadi hal-hal buruk seperti yang kita lihat di video kali ini. Siapa? Baik, terima kasih Mas Elin. Ya, terima kasih Pak Taufik dan Sobat HPdia. Semoga informasi ini bisa menjadi ilmu bagi Sobat HPdia untuk kedepannya bisa untuk merawat mobilnya lebih baik lagi. Oke. Ya. Untuk sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.